menggunakan sulap untuk menunjukkan kesaktiannya atau mengaku sakti, padahal sebenarnya tidak demikian. Ini menuai pro dan kontra, terutama sejak namanya semakin melambung tinggi, menjadi viral dan sangat terkenal. Bahkan mungkin kalau boleh saya katakan, keviralannya ini setara dengan viralnya kasus Duren 3. Bahkan kasus naiknya harga BBM dan demo selama 2 hari ini, rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan viralnya apa yang terjadi dengan pesulap merah ini tadi. Apakah betul apa yang dilakukan pesulap merah ini memang melanggar hukum? Kalau saya pikir di sini bukan permasalahan melanggar hukum, tapi saya duga karena privasi orang-orang ini tadi diganggu oleh pesulap merah, sehingga mereka ini membuat kisruh dan menghasut kemana-mana. Apakah paguyuban-paguyuban atau perkumpulan yang mengatasnamakan budaya demikian? Tidak, tapi mereka sepertinya terhasut oleh orang-orang, oknum-oknum yang berusaha untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan pesulap merah ini adalah menghina kebudayaan atau sebuah tradisi yang selama ini mereka lakukan, yang pada dasarnya hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Saya yang selalu mengikuti konten pesulap merah, karena saya sudah katakan pesulap merah adalah salah satu guru YouTube saya, tidak ada satupun konten yang berniat atau berusaha dan melakukan penghinaan atau pelecehan terhadap budaya atau tradisi lokal Nusantara. Tapi sepertinya hal ini sudah tidak dihiraukan lagi, karena mereka semua sudah kadung pas, sudah kadung dilayangkan banyak somasi, dan juga mereka melaporkan pesulap merah ke polisi. Saya lihat di sini, apapun yang dilaporkan ke kepolisian, ini akan sulit untuk diproses. Apapun yang akan diselidiki di mata hukum akan selalu kembali kepada niat atau intensinya. Jika orang ini memang berniat seperti yang dikatakan, maka barulah hal tersebut akan bisa diproses. Tapi kalau niatnya tidak ada, maka biasanya akan dikedepankan restoratif justice atau membuat semuanya ini impas dengan cara mediasi. Dan ini yang sepertinya akan dikedepankan nanti. Maka melihat dari apa yang dilaporkan, delik apa yang berusaha untuk diadukan, saya lihat ini akan sulit untuk menjerat pesulap merah. Dan lebih daripada itu, niat pesulap merah bukanlah untuk merusak privasi orang lain, menghasut atau menista atau melecehkan tradisi lokal Nusantara. Apa yang ingin dilakukannya murni adalah sebuah edukasi. Tapi jika ternyata di perjalanannya banyak orang yang terus kemudian menjadi sensi, ya ini saya pikir permasalahan yang beda dan harus diselidiki. Dan kalau boleh saya lihat, mereka yang melaporkan ini akan tidak disertai dengan bukti yang bisa digunakan. Seperti kita ketahui, untuk melaporkan seseorang, kita harus membawa alat bukti minimal 2 alat bukti. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka sulit akan dilakukan penuntutan hukum. Dan kalaupun mau diselidiki, channelnya tetap di sana, jejak digital ada di mana-mana, dan saya tidak melihat adanya sebuah upaya atau sebuah niat untuk melakukan apa yang dituduhkan kepada pesulap merah ini. Dan ini semua terjadi karena pasal ITE itu demikian luas, akan sulit jika tidak spesifik terhadap kata atau kalimat atau niat. Dan ini tentu saja bukan perkara yang akan mudah untuk dilaporkan, diproses, dan terus kemudian dilakukan tindakan hukum. Apa yang dilakukan sejauh ini tidak melanggar hukum. Dan disinilah sebenarnya hal tersebut akan diperkuat dan tidak akan ada apapun yang akan terjadi kepada pesulap merah yang akan berhubungan dengan dia bui. Tapi apakah tidak mungkin jika ternyata hal tersebut sama sekali tidak akan terjadi? Saya pikir masih ada kemungkinannya. Jika ternyata ditakutkan ada oknum-oknum yang bisa mempengaruhi. Nah, saya katakan oknum berarti tidak semuanya. Biasanya ini adalah orang-orang yang merusak sebuah instansi yang berniat untuk melakukan hal ini tadi. Dan tentu saja oknum seperti ini, seperti kita tahu dan rahasia umum di Indonesia, pasti memiliki backingan atau orang kuat. Nah, saya lihat ini pun, walaupun itu akan ada, akan sulit juga untuk terjadi. Karena saya pikir oknum ini lebih sedikit daripada orang-orang yang memiliki integritas. Dan lebih daripada itu, kenapa? Saya akan melihat menggunakan kartu saya lihat bahwa oknum-oknum ini akan menghadapi backingan yang lain yang memiliki sebuah permasalahan dengan si backingan ini tadi. Jadi misalkan ada satu orang ingin memperkarakan orang si A, ingin memperkarakan si B. Nah, si A ini karena tidak punya sebuah dalih, akhirnya mengundang si C untuk membackup si A ini tadi. Nah, si B ini mengundang si D yang selama ini selalu bersengketa dengan C,
Sehingga yang terjadi nanti ya akan selalu impas. Maka saya pikir ini semua tidak akan pernah selesai dan akan terus seperti ini sampai beberapa waktu ke depan nanti. Dan jika seperti itu, maka sebenarnya pesulap merah lah yang paling diuntungkan karena namanya yang akan semakin melambung tinggi. Sedangkan hal yang terlalu remeh ini tadi, betul saya katakan remeh karena tidak jelas dalilnya, ini tidak akan pernah diproses. Sehingga laporan ini hanya akan berakhir di media massa atau di kanal-kanal YouTube yang memang diundang untuk memberitakan hal tersebut. Dan semuanya akan tetap seperti biasa. Seharusnya, bagaimana dong Mas Darko? Kalau menurut seharusnya bisa melihat peluang dari semua yang terjadi ini tadi. Sama seperti Gus Samsudin yang akhirnya sekarang juga berdamai dengan pesulap merah dan mengakui bahwa kontennya ini konon adalah konten hiburan, dan katanya juga sudah mengakui bahwa konten yang dilakukannya adalah konten hiburan, dan juga akhirnya saya lihat dari konten-kontennya ini lebih mirip seperti Kang Ujang Bustami sekarang. Nah, saya pikir harusnya ini yang terjadi. Dengan viralnya ini, silahkan mengambil keuntungan dari naiknya kasus ini untuk bisa melakukan sebuah prestasi atau mengenalkan apapun yang mereka lakukan ini ke masyarakat. Saya yakin jika kita membuka traffic pencarian kata-kata seperti debus, santet, dan sebagainya, ini mengalami peningkatan yang jauh pesat dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Nah, saya pikir kenapa tidak mempergunakan momen ini dan alih-alih malah terus kemudian saling berseteru dengan orang-orang yang memang memulai ini semua pada awalnya. Dan jika memang ini semua ingin diakhiri dengan indah, saya pikir harus ada mediasi dan pertemuan secara resmi, mungkin tidak harus diliput dengan YouTube dan sebagainya, untuk mengadakan pembicaraan. Karena jika ternyata orang-orang yang melaporkan ini sebenarnya merasa tersinggung, kenapa tidak ditemui? Jika ternyata apa yang dilaporkan ini adalah sebuah ungkapan dari perkataan yang menyakiti hati, kenapa tidak mencoba untuk mengklarifikasi? Dan dari situ, siapa tahu kita lihat seperti kemarin akhirnya Jindan yang terus kemudian dengan Denny Sarista berakhir membuat sebuah video musik bersama-sama. Aneh Jindan, cicit priuk paling tampan kalau ditembak nonton wajar kalau intinya masih. Kenapa nggak rukun aja seperti itu? Sehingga itu yang akan terjadi. Saya kira ini semua masih akan lama. Kita masih akan menikmati perseteruan ini. Dan masih banyak orang yang akan melaporkan pesulap merah. Tetapi seperti yang sudah saya katakan, pesulap merah tidak akan pernah menyentuh dindingnya dinding.